kuntu ada aku, ugsiluhu mencuci aku itu bekas mani itu, min sobi Rasulillah dari pakaian Rasulullah SAW. Yakhruju maka keluar Rasulullah ila salati menuju salat, wa sarul ghusali dan bekas cucian itu fi sobihi di pakaian Nabi, di baju Nabi, buqa'ul ma'i masih berupa air, artinya masih basah. Ini hadis sama dengan hadis di atas yang menyatakan bahwa perihal air mani itu tidak termasuk najis. Jadi nggak apa-apa, masih ada bekas-bekasnya. Nah, nanti di hadis bawah disebutkan sudah dalam keadaan kering gitu, bekas air mani itu, dan itu dikeruk-keruk oleh tangan beliau. Nah, di sini ada penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani, di anna jam'a bainahuma wadihun ala qawli bi tuharatil maniyyi bi ayyahmila al-busla ala istibabi litandibi la ala wujub. Nah, dari penjelasan dua hadis di atas itu jelas ala qawli bahwa pendapat yang masyhur itu bi tuharatil maniyyi, tentang kesucian mani. Jadi air mani itu suci, sperma itu suci. Itu hadis menjelaskan bahwa Siti Aisyah mencuci bekas air mani itu hanya untuk sifatnya sunnah saja, bukan wajib. Jadi tadi dalam dua hadis itu Siti Aisyah mencuci bekas-bekas air mani Rasulullah itu hanya sebagai supaya tidak nampak kotor saja itu kan. Ya kotor itu belum tentu najis kan itu Pak ya. Tidak identik sesuatu yang kotor itu najis, tapi yang najis biasa kotor. Nah, supaya bekas air mani itu tidak kelihatan nempel, maka dicuci oleh Siti Aisyah. Tetapi mencucinya itu tidak wajib gitu menurut penjelasan dari syarah Ibnu Hajar atau dalam Fathul Bari. La ala wujub, tidak wajib mencucinya. Wahadhihi thariqatus Syafi'i, memang ini adalah pendapat dalam madhab Syafi'i dan dalam madhab Ahmad bin Hambal. Washabul hadis dan kebanyakan ahli hadis. Jadi bahwa mani itu suci itu memang itu pendapat dalam madhab Syafi'i dan madhab Ahmad bin Hambal atau madhab Hanbali. Kalau dalam madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi itu tidak disebutkan suci begitu. Jadi kalau ada yang berpendapat itu juga najis. Nah itu dalam mazhab Hanafi. Bahwa air mani itu termasuk yang najis. Tetapi itu adalah pendapat dalam mazhab Hanafi. Kebanyakan para ulama atau di sini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan ahli hadis disebutkan begitu. Artinya mayoritas pendapat ulama itu air mani itu suci. Artinya terbawa sholat pun tidak membatalkan sholat. Hanya etikanya lebih baik bersihkan dulu gitu. Itu pendapat dalam penjelasan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Saya kira jelas. Kemudian di hadis berikutnya ini babun idza ghusala janabah au ghairuha falam yadhhab atharuhu. Apabila cuci bekas janabah atau selainnya tetapi masih tetap tinggal bekas-bekasnya. Bagaimana? Ini masih terkait dengan air mani juga ini. Hadisnya dari Musa bin Ismail, kemudian ujungnya dari Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, kuntu ada aku, ugsiluhu mencuci air mani itu min sabi Rasulullah dari pakaian Rasulullah SAW. Sumaya khruju kemudian keluar Rasulullah ila sholah menuju sholat. Bahasa Ghazali sama dengan hadis di atas. Dan bekas cuciannya itu masih ada. Artinya tidak menyebabkan batal sholat atau kan salah satu syarat sholat itu adalah bersih suci dari najis. Pada saat kita mau sholat suci dari najis, apakah di dalam badan kita, di dalam pakaian kita, dan
tempat sholat kita itu harus suci dari najis. Itu salah satu syarat sholat. Di samping syarat sholat itu harus menghadap kiblat, harus menutup aurat misalnya. Itu syarat-syarat. Syarat berikutnya harus tahu bahwa itu waktu sholat. Sehingga sholat itu tidak boleh sembarangan waktu, harus tertentu. Nah, termasuk salah satu syarat sholat itu suci dari najis. Nah, dalam hal ini, air mani itu tidak termasuk najis. Artinya dalam keadaan masih ada bekas-bekasnya, tidak menghalangi kesahan sholat. Itu saya kira pesan di sini. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Amr Khalid dan seterusnya. Dari Siti Aisyah juga sama di sini. Karena ada Siti Aisyah tausilu menyuci Siti Aisyah al-maniyya mani min sabir nabiyyi dari pakaian Nabi SAW suma'arohu bihi buk'atan abuk'ah. Maka kelihatan bekas-bekasnya masih ada gitu kan. Dan Nabi sholat dalam pakaian yang itu. Nah, kemudian selesai persoalan air mani. Oh, mangga Pak. Di tubuh. Oh iya iya. Kalau keluar air mani gitu ya, itu wajib mandi. Apakah itu nempel di tubuh atau tidak? Jadi kalau nempel di tubuh itu sebetulnya cukup dicuci juga kalau hanya sekedar menghilangkan bekas air maninya. Bukan dengan mandi. Mandi itu bukan karena kita kecipratan air mani, tapi kalau kita sendiri yang keluar maninya. Jadi misalnya kecipratan air mani orang lain katakan gitu ya, walaupun itu sulit dibayangkan bagaimana caranya. Jadi tiba-tiba nyiprat saja air. Nah itu bagi kita tidak wajib mandi, walaupun kena tubuh kita. Yang wajib mandi itu yang keluar air mani saja. Jadi di kita itu hanya dibersihkan saja air mani yang nempel di tubuh kita. Tetapi kalau air mani itu keluar, kita sendiri yang keluar, mau nyiprat ke tubuh ataupun tidak, wajib mandi. Jadi itu kalau ke tubuh kita itu hanya cukup dibersihkan saja. Saya kira. Kemudian babul abwalil ibili wadawabi wal ghanami marobil diha. Bab mengenai air kencing onta dan binatang-binatang peliharaan gitu. Dan tempat kandangnya, persoalan kandangnya. Di sini disebutkan wasalla Abu Musa al-Ash'ari, itu sahabat Nabi, sholat fi daril baridi wasirqaini, di tempat yang bekas binatang. Gitu. Padahal kan kita tahu salah satu tempat yang tidak boleh dipakai sholat itu secara umum, itu di kandang binatang. Jadi bumi ini itu adalah semuanya masjid gitu kata Nabi kan. Semuanya masjid bumi ini. Artinya mau sholat dimanapun silahkan. Kecuali tempat-tempat tertentu seperti di kandang binatang, di jamban, di WC gitu. Dan di atas kuburan. Itu yang tidak boleh kita sholat. Tapi dimanapun boleh kan sholat itu. Karena semua bumi ini adalah masjid. Nah di sini diceritakan begini. Haddatsana dan seterusnya dari Anas bin Malik itu ajudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas, qadima telah datang unasun manusia orang-orang bin ukalin dari ukal satu tempat, au urainata atau dari urainah nama tempat. Fajtawawul Madinata, mereka menyambangi kota Madinah. Fa'amarohumun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka bilikohin untuk likoh di sini nanti untuk minum dan di tempat binatang. Wa yashrabu dan mereka minum min tempat kandang onta begitulah. Wa yashrabu dan mereka minum min abwaliha dari air kencing itu onta. Mereka itu datang ke Madinah, kemudian setelah sampai di Madinah kelihatannya kelelahan di jalan, mereka sakit gitu. Maka diungsikan oleh Nabi
ke situ saja, ke tempat binatang di sana, ke tempat kandang onta di sana bisa ada minuman atau obat yang bisa diambil dari onta, kira-kira begitu. Wa yashrabu, mereka minum min abwaliha, dari air-air kencing itu onta, wal baniha, dan juga dari susunya onta gitu. Antolaku, maka mereka melakukan perjalanan setelah sembuh. Kalau masohu, maka pada saat mereka sembuh, kotalu, itu orang-orang yang diaku sebagai tamu Nabi dan datang ke Madinah dalam rangka mau belajar Islam, tetapi kemudian sakit. Setelah sembuh diberi obat itu, kotalu, mereka membunuh ro'yan Nabi, ke penggembala Nabi itu, yang ditugaskan oleh Nabi mendampingi mereka di kandang onta itu. Wastakun nama, dan mereka itu mencuri atau membawa kabur itu binatang-binatang. Faja'a, maka datanglah al-khabaru, berita perihal kelakuan kamu itu yang membunuh penggembala onta Nabi dan juga mencurinya di awalin nahari, di awal petang, di awal hari, pagi-pagi berarti. Faba'asa, maka mengutus Nabi pi asarihim, untuk mencari jejak mereka itu. Kalau martaba'an naharu, maka pada saat tengah hari itu, ji'a bihim, maka mereka berhasil ditangkap. Pak Amaro, maka menyuruh Nabi, Pakoto'a, maka memotong Nabi aidiyahum, tangan-tangan mereka, wa arjulahum, dan kaki-kaki mereka, wa summirot, dan dicongkel, ayunuhum, itu mata-mata mereka itu. Wa ulku bil harroti, kemudian mereka disetrap di tempat panas. Yastasquna, mereka meminta minum, fala yusqona, maka tidak diberi minum mereka. Qala, berkata Abu Kilabah, pahaulai, mereka itu adalah saroku, telah mencuri, waqatalu, dan telah membunuh, wakafaru, dan telah kufur mereka ba'da imanihim, setelah menyatakan keimanannya, waharobu, dan mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Ini hadis menjelaskan gitu, ada sejumlah orang datang ke Madinah. Setelah sampai di Madinah mereka sakit, mereka diberi pengobatan oleh Nabi. Dalam hal ini di sini abwal itu bahasa Majemuk, tunggalnya itu baul. Baul itu air kencing. Jamaknya itu abwal, air kencing onta. Nah, nanti kita lihat penjelasan dalam syarah hadis ini. Seperti ini penjelasannya dari apakah air kencing onta itu suci begitu. Ada penjelasan begini. Ai ala Rasul, mereka datang kepada Rasulullah SAW dari Ukal tadi ya. Nah, mereka itu jumlahnya kalau disebutkan di sini arbaatun, ada 4 orang, min Urainah, dari Urainah, wa salah satu, dan 3 min Ukal, dari Ukal. Jadi jumlah keseluruhan ada 7 orang. Kemudian disebutkan itu peristiwa terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-6 Hijrah. Ada juga di sini yang menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi setelah peristiwa Hudaibiyah, yaitu tahun ke-6 Hijrah. Hudaibiyah itu. Yang menyebutkan bukan pada bulan Jumadil Akhir, tetapi pada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan Hafid, gitu kan. Sebulan sebelum Rayagung atau sebelum Dzulhijjah. Ada juga yang menyebutkan itu pada bulan Syawal. Nah, mereka datang ke Madinah, mereka menyatakan keislaman kepada Nabi, kemudian mereka berbaiat untuk membela Islam, untuk berada di dalam Islam. Tetapi mereka kemudian menjadi sakit, kemudian nanti mereka diberi pengobatan, yaitu dari manfaat onta di sini. Nah, di sini disebutkan mereka andahum bada'u bil huruj ilal liqah. Mereka keluar menuju liqah, yaitu tempat kandang onta. Faqalu, berkata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad waqa'a hadzal wajah. Kami semua sudah tertimpa penyakit ini.
Kalau azinta, kalaulah engkau mengazinkan lana kepada kami, pak kharajna, kami akan keluar ilal ibili menuju tempat onta gitu. Karena kebiasaan mereka begitu. Kemudian di sini juga disebutkan mereka berkata, ya Rasulullah, atola balana labanan, adakah orang yang mencarikan bagi kami itu air susu untuk obat. Nah, kemudian mereka itu menuju ke tempat ontaknya Rasulullah SAW. Jadi di sini Rasulullah juga menurut hadis ini ada memiliki sejumlah ontak yang dipelihara oleh para sahabat. Kemudian Pak Amarohum ayatu ibilas sodako. Nabi SAW memerintahkan mereka supaya boleh datang ke kandang onta, tetapi onta-onta yang dari sodakoh. Onta-onta yang sodakoh yang disedekahkan oleh para sahabat, sebelum dibagikan itu masih ada dikandangi untuk dipelihara. Datangilah onta yang berasal dari onta sodakoh. Yang itu onta sodakoh itu dipelihara di luar kota Madinah, begitu penjelasan di sini. Kemudian mereka di sana masuk ke dalam kandang onta itu, dan mereka kemudian wa amarhum ayyashrabu. Nabi memerintahkan supaya meminum dari air onta itu yang bisa menjadi obat, yang dalam hal ini albanaha wa abwalha. Gitu dalam penjelasan di sini. Atau sama seperti hadis di atas. Juga air susu onta dan sebutan abwalha dan air kencing ontaknya. Nah, di sini wa amma syarbuhum al-bola pahtajja bihiman qala bituharatihi. Maka berdasarkan hadis ini ada yang berpendapat bahwa baul itu artinya air kencing onta itu termasuk suci gitu. Ada pendapat yang menyatakan itu berdasarkan hadis ini. Amma binal ibli fa bihadzal hadis. Nah, karena berdasarkan hadis ini mereka pada minum air kencing onta dijadikan sebagai obat. Kemudian wa amma min ma'kulil lahmi fabila qiyasi alaihi. Adapun kalau soal dagingnya ya jelas itu adalah suci, bisa dimakan itu daging onta itu. Wa hadza qaul Malik wa Ahmad, itu menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Artinya dalam madhab Maliki dan dalam madhab Hambali dan sebagian dari ulama salaf. Wa wafaqahum, dan sebagian dari minas Syafi'iyah dari kalangan mazhab Syafi'i seperti Ibnu Huzaimah itu menyatakan begitu juga, itu termasuk suci air kencing onta itu. Ini pendapat para ulama. Tetapi wa dhahaba Syafi'i, menghukumi Imam Syafi'i wal jumhur dan mayoritas ulama ilal qauli, berdasarkan hadis ini, binajasatil abwali wal arwasi, tentang kenajisan air kencing binatang termasuk onta dan kotoran-kotoran binatang itu najis kullihat keseluruhannya, min ma'kulil lahmi wa ghairi, walaupun dagingnya itu halal. Jadi memang ada sebagian berdasarkan hadis ini dalam madhab Maliki dan dalam madhab Hambali itu suci, bersih. Air kencing onta itu. Dan sebagian dari pendapat Imam madhab Syafi'i seperti Ibnu Huzaimah katanya begitu. Tetapi mayoritas dalam madhab Syafi'i sendiri menyatakan kenajisan air kencing onta dan juga air kencing binatang-binatang yang lainnya. Ini memang ini percaturan dalam persoalan fikih bisa berbeda-beda di antara para ulama. Nah, yang kita pegang umumnya dari mazhab Syafi'i tentang kenajisan air kencing onta itu secara umum. Wa man jama anna hadza husun bi ulaikal aqwami falam yusib, dan siapa orang yang menduga bahwa ini khususan bagi itu kaum saja, maka sebetulnya tidak juga itu. Artinya
khusus menurut pendapat yang menyatakan bahwa itu suci, bahwa itu khusus suci itu untuk kaum yang datang kepada Nabi saat itu saja. Di luar itu termasuk najis gitu, menurut pendapat yang berafiliasi pada madhab Syafi'i. Wa qad dalla ala najasatil abwali kulliha hadis Abi Hurairah. Nah, nanti memang ada hadis lain yang berasal dari Abi Hurairah tentang kenajisan air kencing secara keseluruhan. Dalam hadis Abi Hurairah. Alladzi qaddimnahu qoriban, yang memang di atas sudah dibahas tentang kenajisan air kencing binatang ternak itu dalam hadis Abi Hurairah. Nah, madhab Syafi'i dan mayoritas ulama lebih berpegang pada hadis dari Abi Hurairah tentang keharaman air kencing onta. Beda dengan air susu, itu semuanya sepakat halal. Itu penjelasan di hadis ini. Sebetulnya masih panjang ini penjelasan. Kemudian kita lihat di hadis berikutnya. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah akhbarun dan seterusnya dari Anas, karena ada an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat Nabi qabla ayyubna masjid, sebelum dibangun itu masjid, fi marobil gonami, di tempat kandang domba, kambing. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pendapat atau pemahaman kita selama ini tidak boleh sholat di kandang-kandang binatang itu. Tetapi di sini dijelaskan sebelum Masjid Nabawi jadi, pada saat itu kadang-kadang atau Nabi juga melakukan sholatnya di kandang kambing katanya gitu. Ini menurut hadis Bukhari loh, ini hadis sahih. Nah, kemudian ini disebutkan wahadal, menurut penjelasan di sarahnya, wahadal hadisu bis sholati, hadis ini dalam sholat, bima robidil gonami, tamassaka bihi man qala bi tuharati abwaliha wa abariha. Nah, sehingga ini pun hadis menjadi dalil bagi orang yang menyatakan kesucian air kencing itu binatang dan kulit dan bulu-bulunya. Gitu. Ini dijadikan salah satu hadis yang menguatkan pendapat tentang kesucian air kencing binatang. Tetapi kita lihat yang lainnya lagi. Menurut pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu salah satu ulama dari mazhab Hanafi. Hadal hadisu mansukun. Hadis ini mansuk. Sudah dihapus. Lianna bihi anna dzalika kana qabla ayyubna al-masjid. Karena itu kejadian pada sebelum masjid dibangun. Nah, kita tahu dalam ilmu mustalah hadis, dalam mempelajari hadis, ada istilah nasah mansukh. Ada hapus dihapus. Jadi ketentuan Nabi pernah melakukan sholat itu sebelum Masjid Nabawi dibangun. Artinya kan itu sebelum tahun atau di awal-awal tahun Hijrah. Jadi katakanlah tahun 1 Hijrah. Sebelum masjid itu jadi, Nabi melaksanakan sholat di kandang domba atau kambing itu. Nah, setelah jadi itu kandang atau setelah jadi masjid itu, Nabi tidak melakukan sholat lagi. Dan ada ketentuan tidak boleh sholat di kandang binatang. Itu yang maksud penghapus. Sama seperti misalnya dulu Nabi mengatakan, dulu kami melarang untuk ziarah kubur. Tapi kalau sekarang silahkan ziarah. Nah, itu kan jadi ada nasakh mansukh. Dihapus atau yang menghapus dan yang dihapus. Jadi syariat itu selama masih ada Nabi masih bisa diubah-ubah. Bisa berubah. Sama seperti menghadap kiblat yang awalnya menghadap Baitul Maqdis, awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, tetapi kemudian diubah menjadi menghadap Ka'bah. Itu masih mungkin zaman Nabi berubah begitu. Termasuk sholat di kandang juga. Jadi hadis ini memang sudah lama waktu sebelum Masjid Nabawi jadi. Berarti awal-awal hijrah Nabi. Tahun pertama kelihatannya. Karena nanti setelah itu masjid jadi.
Kemudian babu ma yaqau minan najasati fis saman. Bab yang terkait dengan najis-najis yang ada di minyak. Dikatakan begini, qala Zuhri, ini penjelasan saja ini dari Imam Bukhari ini dan bukan hadis. La ba'sa bil ma'i, tidak ada bahayanya di dalam air malamnya taghayyar ta'mun aw rihun aw launun. Tidak menjadi najis itu air jika terkena najis, kemudian air itu tidak berubah rasa, ambuk atau apa itu, rih, angin, launun atau warna. Tiga hal tidak berubah itu tidak menjadi najis. Walaupun nanti ada pemilahannya dalam hal ini air itu ada air kolil, air sedikit dan ada air kasir. Air kolil itu adalah di bawah 2 kulah. Sedangkan air banyak itu adalah di atas 2 kulah. Nah, 2 kulah itu berapa? Nah, kalau menurut ukuran kita itu 2 kulah setelah dilakukan konversi itu kan kira-kira 60 liter. Air 2 kulah itu 60 liter. Jadi kalau kita punya toren ukuran 250 liter itu termasuk air banyak gitu. Apalagi kalau 500 liter itu termasuk air banyak. Nah, dalam hal ini menurut penjelasan ulama di sini tidak ada beda air sedikit dan air banyak. Jadi kalau kena najis, katakanlah seperti tikus misalnya gitu ya. Masuk tikus ke dalam air itu, kemudian air tidak berubah warna, bau, dan rasanya, itu tidak jadi najis. Tetapi kalau kena air, ke dalam air itu ada najis seperti bangkai tikus, langsung berubah jadi bau, itu otomatis jadi najis. Menurut para ulama yang tidak membedakan antara air sedikit dan air banyak. Kalau dalam mazhab Syafi'i dibedakan, ada air sedikit dan air banyak. Dalam mazhab Syafi'i air sedikit itu adalah 2 kulah istilahnya. Nah, kalau 2 kulah itu kalau diukur pakai literan 60 liter. Berarti kalau air sedikit terkena najis, dia mau berubah warna, rasa, dan rupanya ataupun tidak berubah, otomatis najis gitu. Dalam mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Tetapi kalau air 2 kulah, misalnya dalam toren yang tadi ukurannya 250 liter atau 500 liter, terkena najis, tapi tidak berubah warna, rasa, dan bau, tidak najis. Tapi kalau berubah baru najis. Ini penjelasan dari sini, di atas ini. Persoalan air 2 kulah dan air banyak, saya kira itu cukup mungkin penjelasan itu. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Ismail dan seterusnya, an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, an Maimunata dari Siti Maimunah. Siti Maimunah itu adalah istri Rasulullah SAW. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW suila, ditanya Nabi an Pak Rotin perihal tikus. Sakotot yang jatuh itu tikus pisamanin dalam minyak. Pakola, maka bersabda Rasulullah, al-kuha, lemparkan itu tikus, wama haulah, dan yang minyak yang di sekitar tikus itu. Patrohu, maka kau lemparkan itu tikus dan ada yang minyak di sekitar tikus itu. Wakulu, setelah itu silahkan makan oleh kalian samanakum, minyak samin kalian gitu. Jadi dalam hal ini kalau kita punya minyak misalnya 1 ember gitu, karena yang bisa masuk juga ke situ tikus kan besar, bukan dalam 1 botol kecil. Jadi katakanlah 1 ember itu punya minyak, kemudian ke dalam minyak itu masuk, contohnya di sini contohkan tikus, bisa saja yang lain. Masuk tikus, nah kalau ada tikus kata Nabi, ambil saja tikusnya dan minyak yang ada di sekitar tikus. Jangan dibuang semuanya. Cukup saja tikus dan yang ada sekitarnya. Sisanya, selebihnya itu silakan
makan. Atau misalnya ada tikus jatuh ke nasi kita itu. Tempat nasi misalnya boboko gitu kan. Nah, yang diambil itu jangan dibuang semua nasi yang ada di boboko. Itu yang ada di sekitaran tikus saja. Atau misalnya cucumuk. Ya sebetulnya begini, ada pembedaan dalam fikih itu, yang dikatakan najis itu, bangke itu jika berdarah, nampak darahnya itu baru najis, seperti tikus. Tapi kalau seperti semut jatuh itu kan, apakah itu berubah jadi najis? Nah, semut itu termasuk binatang yang tidak berdarah seperti tikus, itu mah tidak najis. Dalam madzhab Syafi'i begitu. Dibuang saja itunya, semutnya atau lalur gitu kan. Kan begitu juga kalau lalur masuk ke tempat minum kita, kata Nabi, sekalian telumkan itu lalur itu. Karena di satu sayapnya membawa penyakit, tapi sayap yang lainnya itu sebagai penawarnya. Telumkan gitu. Kemudian ambil alatnya, minum, lanjutkan. Jadi jangan dibuang seluruhnya gitu. Apalagi itu air kopi yang hasil beli juga gitu. Jangan dibuang juga itu air kopi atau tehnya. Sebagian yang kena lalatnya saja yang dibuang. Jadi kalau binatang-binatang seperti semut, lalat, terus apa yang cecunguk, termasuk tidak berdarah juga kan cecunguk itu tidak membahayakan, ambil saja cecunguknya. Setelah itu lanjutkan makan. Termasuk itu borit pun begitu, atau tikus pun begitu kan. Ambil saja itu tikusnya dan yang ada di sekitarannya, setelah itu lanjutkan. Itu kata Nabi, wakulu samanakum, makanlah itu minyak samin kalian itu. Bisa dianalogikan ke makanan-makanan lain, bukan hanya minyak. Apalagi minyak itu kan cair. Tentunya bisa terjadi perpindahan. Di minyak saja begitu kata Nabi, apalagi di benda-benda padat misalnya. Seperti nasi atau yang lain. Atau kalau jatuh ke sayuran kita juga begitu saja. Sebagian saja yang diambil. Jangan dibuang semua. Kemudian di hadis Nabi yang lainnya, sama Nabi Nabi SAW dari Siti Maimunah juga, suila ditanya Nabi an rotin perihal tikus. Sakotot yang jatuh bisa manin di minyak samin. Pakola huduha, ambil saja itu tikus. Wa mahaulaha, dan yang ada di sekitaran tikus, patrohu, kemudian lemparkan saja itu tikus. Buang maksudnya. Selebihnya silakan makan. Kalau di hadis di atas. Kalau di sini tidak dikatakan silakan makan. Tapi saya kira senada dengan hadis di atas, kehalalan benda yang terkena tikus. Nah, kemudian ada hadis lain di sini di penjelasan, suila Rasulullah SAW anil pa'roh taqawfis samin, sama di minyak samin. Rasulullah ditanya perihal tikus yang jatuh di minyak samin. Qala, berkata Nabi, idza kana jamidan, apabila ada itu minyak samin itu jamid, artinya sudah membeku, sudah menjadi benda padat, fa'alquha, maka cari itu atau lemparkan itu tikus. Wa mahaulaha, dan yang ada di sekitaran tikus itu. Wa in kana ma'ian, tetapi kalau ada minyak samin itu masih berupa cairan, fala taqrabuhu, jangan kau dekat-dekat. Nah, ternyata dibedakan oleh Nabi di sini dalam hadis ini ya. Kalau minyaknya itu berupa cairan, maka ya sudah buang semuanya gitu ternyata di hadis ini. Kalau berupa sudah membeku, sudah jadi benda padat, maka ambil saja tikus dan di sekitarannya, sisanya silahkan makan, diminum, makan gitu ya. Nah, artinya hadis ini memberikan penjelasan terhadap hadis di atas, bahwa yang diambil sebagian kemudian dibuang dan sebagiannya atau sisanya dikonsumsi itu jika dalam keadaan padat. Tetapi kalau dalam keadaan cair, sebaiknya amankan, buang semuanya begitu kata Nabi SAW. Karena kalau cair itu bisa terjadi pergerakan gitu kan, pergerakan dari katakanlah bekas-bekas najis yang ada di tikusnya itu bergerak-gerak gitu, berubah.
Oh, mangga Pak. Oh ya, ya. Ya, darah itu termasuk najis juga, ya. Sehingga kalau kita punya darah waktu mau sholat, sehingga tidak sah sholatnya. Nah, dalam hal nyamuk di sini, sebetulnya nyamuknya sendiri itu tidak berdarah, kan? Darah itu ya dari kita, dari manusia. Nah, dalam hal-hal itu memang kalau dalam keadaan terpaksa itu, nyamuk itu membahayakan kita, apalagi di tempat demam berdarah itu kan. Nah, kita tepak itu. Nah, kalau darahnya sedikit saja itu nanti ada pengecualian tidak membatalkan. Yang membatalkan itu jika darahnya banyak. Apalagi sholatnya itu sudah rakaat keempat dari sholat duhur misalnya. Kan sebentar lagi selesai. Ngulang lagi, lama lagi. Nah, memang ada pengecualian dalam hal-hal yang sifatnya jika sedikit itu tidak menjadikan batal. Itu Pak. Jadi kembali lagi ke hadis ini, kalau itu berupa benda padat, boleh. Ternyata kalau benda cair, kata Nabi, pelatak robuh, jangan kau dekati. Artinya, ya sudah buang saja semuanya. Kemudian, ini sama penjelasan Pak Idah di bawah. Akhoda al-jumhur bihadisi ma'mar ad-dal ala tabriqoti bainal jamin wa dhaib. Jadi hadis ini membedakan antara benda padat dan benda yang cair. Wanakola Ibnu Abdil Bar dan memberikan pendapat Ibnu Abdil Bar al-ittifaqu ala anna jamida idza waqat bihi maitatun turihat wa mahaulaha minhu idza tahaqqaqa anna syai'an min ajaiha lam yasil ila ghairi dzalika min. Artinya sama seperti di atas, jika benda itu padat, maka tidak apa-apa, terkena najis maksudnya, yang dibuang itu najis dan benda yang di sekitar najis. Selebihnya silakan diteruskan dikonsumsi. Wa amal ma'i'u, adapun yang benda cair, pakhtalafu fih, ada perbedaan pendapat di sini. Padahal jumhur, maka menghukumi jumhur ulama, ila annahu yanjusu kulluhu bimulaqatin najasah. Nah, pendapat mayoritas ulama terhadap cairan yang terkena najis sebaiknya buang saja. Makanan yang berupa cair yang masuk ke dalamnya ada benda najis itu semuanya buang saja. Ya, mengapa? Ya, ya, betul. Ya, ya. Gini, seperti pendapat ini, kesimpulan para ulama tadi, jika makanan terkenai kotoran tikus misalnya, kalau kita tahu, dan ini berupa cairan kan, tadi dalam cairan itu masih terjadi perbedaan pendapat ulama kan. Nah, kalau kita tahu persis bahwa saat itu jatuh itu kotoran tikus ke sayuran kita itu, apakah di katel ataupun di tempat lain, langsung kalau kita tahu saat itu langsung buang, yang lainnya aman. Tapi kalau kita tidak tahu kapan ini jatuhnya, apakah sudah 1 jam atau 2 jam, 3 jam, nah dalam hal ini kalau mengikuti pendapat jumhur ulama, buang semuanya. Tapi kalau kita yakin, tadi saya itu masak belum sampai 1 jam, belum ada tikus. Ini barangkali baru sekitar 10-20 menit. Nah, itu tidak apa-apa. Yang dibuang itu ada yang ada di sekitaran tai tikus dan itu yang dibuang. Yang lainnya diteruskan dikonsumsi. Jadi bergantung kepada kapan kita tahunya. Jika, pengertian tadi, jika sayurnya itu yang cairan itu banyak. Tapi kalau sayurnya itu hanya dalam satu mangkok, udah mendingan dibuang saja, lebih aman. Kecuali itu satu kuali misalnya untuk konsumsi ini. Nanti buka puasa bersama di masjid. Wah, itu masaknya lama lagi kan. Masuk air, ada tikus ternyata tiba-tiba buang saja.
Nanti jamaah masjid toh tidak tahu juga kan gitu. Tapi ya jangan karena itu Pak ya, jangan karena itu soal kesucian. Kalau kita tahu baru sebentar buang saja itu. Tapi kalau sudah lama, wah itu harus banyak dibuangnya itu. Nanti dimasak lagi saja. Ya memang istilah 20 atau 60 liter dengan atau air sedikit air banyak itu memang dalam bersuci itu Pak. Bersuci maksudnya bersuci untuk wudhu gitu ya. Untuk berwudhu ataupun mandi. Tapi kalau soal makanan memang tidak dikenal 20 karena makanan 20 berarti buat sayur 60 liter. Wah banyak nih. Di rumah hanya 2 orang. Jadi dalam hal ini mungkin itu pakai perkiraan kita saja. Pakai perkiraan. Nah dalam hal itu boleh kita berijtihad. Istabti nafsah gitu kata Nabi. Minta fatwalah kepada dirimu sendiri. Jadi menurut pendapat kita saja. Kira-kira ada ada bekas kotoran tikus masuk ke kalau masuk ke gelas, wah itu jelas itu mendingan dibuang semuanya. Karena itu pasti cepat bereaksi dengan air sekitarnya. Tapi kalau masuknya itu ke panci dan kita tahu itu baru saja masuknya kotoran tikus, itu bisa diambil saja. Tapi kalau tidak tahu kapan jatuhnya, nah itu lebih aman buang juga semua. Tapi itu susu, mahal juga harganya kan. Coba susu yang kita beli 5 liter misalnya, tiba-tiba ada kotoran tikus, wah sayang juga kalau dibuang. Tetapi demi kesehatan dan juga kesahihan dalam beragama, mungkin mau tidak mau kita buang. Kalau kita yakin ini sudah lama. Tapi kalau baru saja masuk, nggak usah dibuang semua. Sebagian saja yang dibuang. Yang terkena najis itu. Jadi, ya, Pak, bisa saya bertanya, Pak? oh boleh Bu. Tapi sebentar ada pertanyaan dari Pak Tanu dulu Bu, enggak? Ya, mangga. Enggak Bu. Ya, mengapa Pak Tanu? Kalau ukuran bak berarti gini, ukuran bak itu volumenya itu 60 kali 60 kali 60 lah kira-kira gitu. Jadi 60 itu ya berarti setengah meter lebih ya. Nah, itu termasuk ukuran 2 kulah. 60 kali 60 kali 60. Artinya gini pengertian air sedikit dan air banyak. Kalau air itu kurang dari 2 kulah, misalnya 1 gayung gitu ya. Begitu ada najis otomatis najis. Itu pengertiannya, Pak. Tapi kalau air banyak artinya minimal 2 kulah atau lebih. Nah, kalau terkena najis tidak otomatis najis, kecuali berubah dulu warna, rasa dan bau gitu. Itu yang dimaksud mengapa kita harus mengenal istilah air sedikit dan air banyak. Artinya kalau apakah sah kita wudhu hanya dengan 1 gayung? Sah, selama air itu suci, tidak terkena najis. Tetapi dalam air 1 gayung jatuh saja misalnya air tikus tadi, maka otomatis dari najis harus dibuang. Itu pengertiannya. Jadi apakah di rumah kita harus menyediakan bak mandi harus minimal 2 kulah? Tidak juga. Terserah mau sedikit juga kalau tempatnya kecil misalnya hanya cukup untuk 30 liter nggak apa-apa. Yang penting jamin bahwa tidak akan ada najis ke air itu. Boleh kita bersuci menggunakan 30 liter juga. Ya. Ya. Jadi nggak masalah soal ukuran. Yang penting tidak terkena najis. Mangga Bu. Mangga giliran Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ini yang pertama tadi terkait dengan air kencing unta itu Pak.
Ya, air ya. kencing unta itu di awal itu kan memang tidak najis. Ya. Nah, setelahnya ada dimansuh tadi itu, maka sekarang apakah menjadi tetap saja menjadi najis begitu ya. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi kalau saat ini kalau kita misalnya sedang di sana lah di Arab gitu ya, karena Ya. ini karena unta kan ada di sana. Atau juga di kebun apa di sini juga ada ya di Indonesia Binatang. di ini tertentu ya binatang unta itu. Nah, Ya. apakah kencingnya itu gitu ya Pak? Satu itu Pak. Yang kedua, nah ini saya menarik kaitannya dengan bahwa air kencing unta itu oleh Rasul pada saat itu diminumkan kepada yang sakit itu dan kemudian mereka sembuh karena air ada kencing unta dan juga air susunya itu. Nah, apakah ada penjelasan lebih lanjut tidak Pak terkait dengan itu? Karena sekarang mungkin ada terapi air kencing itu gitu Pak. Kalau saya melihatnya ini bagaimana nih? Apakah ada penjelasan lebih jauh tidak terkait dengan air kencing itu sebagai obat gitu? Yang saat ini apakah masih tetap atau bagaimana? Itu Ya, dua hal itu Pak. Terima kasih. Ya, ya betul. Tadi juga dikatakan memang di hadis ini sampai saat ini pun ada tetap yang berpendapat bahwa air kencing onta itu adalah suci, gitu. Yaitu di pendapat madhab Maliki dan madhab tadi Imam Ahmad kalau tidak salah di atas itu. Imam Ahmad Hambali itu sampai saat ini juga masih boleh itu air kencing onta itu diminum gitu berdasarkan hadis yang di atas tadi. Ini hadis sahih, hadis Bukhari. Tetapi dan sebagian dari ulama madhab Syafi'i seperti Ibnu Huzaimah. Kita tahu Ibnu Huzaimah itu adalah ahli hadis. Jadi menurut beliau itu masih boleh sampai saat ini juga. Hanya mainstream atau arus kuat di dalam madhab Syafi'i mengatakan itu adalah najis berdasarkan hadis Abu Hurairah. Kalau dalam hadis Abu Hurairah itu najis, air kencing binatang itu termasuk air kencing unta. Hanya berdasarkan hadis yang di atas yang kita tadi baca, ternyata bahkan Rasulullah itu menganjurkan untuk meminum air kencing onta. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Nah, kalau kita tergantung itu mau mengikuti pendapat madhab mana itu. Kalau mau mengikuti madhab Maliki, sebetulnya boleh saja minum kencing air unta. Saat ini juga menurut beliau itu tidak najis. Tetapi kalau menurut madhab Syafi'i, dan katakanlah kita mengikuti madhab Syafi'i, misalnya itu adalah najis, hanya nanti ada kaidah usul fikih yang menyatakan kan itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan-keadaan darurat yang dilarang pun boleh. Jadi katakanlah kita meyakini dan dianjurkan oleh si ahli terapi itu, misalnya salah satu obat yang cukup manjur dari pengalaman untuk pengobatan ini harus dengan air kencing unta. Pada saat itu kita menggunakan dalil tadi aja ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat boleh yang dilarang juga. Kalau kita tetap berpegang teguh pada penjelasan atau pendapat madhab Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Maliki ya langsung saja diminum gitu. Jadi boleh saja gitu. Dalam keadaan darurat. Hanya hukum secara normatifnya dalam madhab Syafi'i itu najis. Gitu. Hanya tadi di dalam hadis tidak ada asbabul wurudnya itu. Apakah Nabi menyuruh minum ke orang-orang yang sedang sakit itu dari air kencing ontaknya itu, saya tidak memperoleh penjelasan alasannya kenapa Nabi itu menyuruh begitu. Apakah, tapi tadi Pak, ya. tadi Pak disampaikan bahwa air dari unta yang dititipkan Sodakoh, kepada ya. Rasul sebagai sodakoh. Apakah itu karakteristiknya yang jadi persyaratan begitu? Mungkin dari situ barangkali ada itu ya kaitannya. Oh iya betul. Jadi bisa kekhususannya jadi, itu mungkin ya Pak. Betul. Iya. Mungkin iya juga ya. Nanti memang Nabi menyuruhnya ambil dari onta-onta sodakoh. Karena apa? Karena onta sodakoh itu memang untuk dibagikan nanti kepada masyarakat, kan? Untuk dibagikan kepada orang-orang mustahiknya. Sehingga mungkin ini dihukumi oleh Nabi, orang-orang yang baru datang juga dianggap sebagai Ibnu Sabil, gitu kan? Ibnu Sabil itu ya salah satu mustahik zakat.
Jadi lebih dianjurkan apakah nampaknya, nah ini memang tidak ada penjelasan juga, hanya perkiraan saya, itu bisa jadi karena ini terkait beliau atau mereka sebagai orang pendatang itu sebagai bagian dari mustahik zakat, Ibnu Sabil itu. Jadi bukan karena mujarabnya itu dari onta sodako. Perkiraan saya begitu, tapi walaupun mungkin bisa ada perkiraan atau analisis lain gitu, bahwa bisa jadi mungkin onta sodako itu yang lebih berhasiat, tetapi itu tidak memperoleh alasan dari mana gitu kan. Perkiraan saya justru lebih ke persoalan fikihnya saja di sini, karena mereka dianggap sebagai Ibnu Sabil sehingga boleh menerima dari harta yang untuk disodakohkan. Salah satunya itu adalah air susu dan air kencingnya mungkin begitu. Wallahu alam tapi. Iya, baik. Terima kasih Pak. Itu saya kira untuk hadis terakhir ini satu lagi. Hadis terakhir disebutkan di sini, kullu qalmin yaklamul muslimu fi sabilillah, setiap tatu gitu atau kesakitan atau sakit gitu ya, yang seorang muslim dapatkan fi sabilillah di jalan Allah, takunu akan ada yaumul kiamati pada hari kiamat kahayatiha, sebagaimana dia waktu cederanya itu inat pada saat dia ditikam, jaru akan mengalir daman darahnya, al-launu yang warnanya launu damanya betul-betul warna darah, wal arfu arful miski, tetapi itunya baunya akan bau seperti bau kasturi, jadi harum. Ini penjelasan dari Nabi, setiap cedera yang kita derita, yang kita dapatkan di jalan Allah, maka itu cedera itu akan ditampilkan di hari kiamat, pada hari penghisaban, sebagaimana cedera pada saat awal kita dapatkan. Itu kata Nabi. Mungkin kita juga bisa belajar itu Pak, dari cerita kuburan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib kan. Beliau ini kita tahu beliau gugur pada saat perang Uhud karena ditompak oleh Wahsy itu kan. Wahsy itu diupah oleh Hindun. Wahsy ini seorang budak. Kalau engkau berhasil bisa membunuh Hamzah menggunakan tombak ini, maka kamu akan dimerdekakan gitu. Kata Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan. Nah, kemudian ternyata Wahsy itu berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib pada saat perang Uhud. Setelah terbunuh dan telah berakhir perang, maka itu Sayyidina Hamzah oleh Hindun itu dibedah dadanya itu, diambil jantungnya gitu. Kemudian jantungnya itu dikunyah oleh Hindun. Demikian juga ini, hidungnya dipotong dan pokoknya dianiaya saja dalam keadaan hidup. Nah itu akhirnya begitu Rasulullah tahu, Rasulullah sedih, menangis itu dengan gugurnya Sayyidina Hamzah, apalagi dengan cara dimutilasi begitu Pak. Dimutilasi dengan cara untuk membalas dendam itu, Hindun itu mengambil jantungnya dan dikunyah katanya begitu. Nah kemudian akhirnya Sayyidina Hamzah itu nanti diangkat oleh Allah sebagai panglima para syuhada itu kan, di akhirat nanti itu. Beliau itu adalah karena diberi julukan sebagai Asadullah, singa Allah beliau itu, yang gagah berani dalam peperangan itu. Nah kemudian beliau itu dikuburkan saja di dekat Uhud itu, di tempat itu kalau kita ke Uhud kan ada yang dikasih kotak itu, nah itu adalah kuburan para syuhada Uhud, salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah saat beliau menyembul katanya karena terjadi banjir itu, maka beliau itu nampak ke permukaan jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib itu masih mengucurkan darah segar sebagaimana waktu beliau terbunuh saat perang Uhud. Nah, kita juga punya fotonya, ada filmnya itu, ada videonya yang memperlihatkan Sayyidina Hamzah yang hidungnya sudah terpotong gitu dan masih mengeluarkan darah segar. Itu padahal sudah ribuan tahun itu Pak. Sayyidina Hamzah itu meninggal atau gugur pada tahun kedua Hijrah. Tahun keberapa? Tahun ketiga Hijrah itu, perang Uhud itu. Tahun ketiga Hijrah, kemudian nyembulnya itu baru
beberapa tahun terakhir saja. Berarti sudah 1400 tahun begitu. Nah, kata Nabi, jangankan di dunia ini, di akhirat juga nanti orang-orang yang cedera, yang katakanlah seperti Ja'far bin Abi Thalib, tangannya itu ditebas kiri kanannya, itu akan ditampakkan pada hari kiamat sebagaimana cedera atau teraniaya saat beliau masih di dunia ini, mengeluarkan darah segar gitu. Ini menurut penjelasan hadis Nabi. Kahayatnya itu inat, sebagaimana perilakunya itu, cederanya itu inat pada saat ditikam. Juro daman, masih mengucurkan darah. Mungkin sebagai mana kemarin saya Jaber ya, sedang ceramah, katakanlah itu sebagai sabilillah, ditikam mengeluarkan darah. Nah, itu nanti akan diperlihatkan di hari kiamat. Keluar darahnya itu masih segar sebagaimana waktu ditikam. Saya kira itu untuk menjadi saksi. Jadi ini sebagai saksi pada saat perhitungan hisab di hadapan Allah. Tetapi dengan catatan harumnya itu harum minyak kasturi, gitu kan. Tidak bau sebagaimana kalau sekarang kita mencium darah itu jadi bau. Kalau kita habis nyembelih korban kan, itu beberapa hari itu bau terasa itu. Demikian juga waktu Sayyidina Hamzah katanya itu tidak bau beliau itu. Beliau nyembul dari tanah itu kelihatan malah harum. Itu adalah janji Allah dan Rasulnya bahwa darah orang-orang yang syahid, yang gugur di peperangan atau dia itu cedera di jalan Allah, maka akan dimuliakan oleh Allah. Dengan salah satunya bekas-bekasnya itu jadi harum enak dicium juga gitu kan. Tidak bau sebagaimana kalau kita dapatkan di dunia, dalam kehidupan dunia ini. Saya kira barangkali itu dari hadis ini sudah selesai ke-10-an hadisnya. Barangkali masih ada yang didiskusikan. Bagaimana Pak Yahya? Kalau tidak ada, bangga Pak Yahya. Saya cuma dengarlah hari ini. Ya Pak. Saya dengar aja Pak. Oh iya, baik. Kalau begitu kita cukupkan dulu sampai di sini barangkali untuk bahasan kita